Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dosen pengampu Bapak Adipati IPN. Penggugat dan tergugat persilakan memasuki ruangan persidangan. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek sidang perdata pelaksanaan putusan nomor 6112 dari PDT G garis 2025 dari PASPS. Izinkan saya memperkenalkan anggota beserta pelaku. Hakim Ketua Wahid Al-Qawmi Tonga, Hakim Anggota 1 Seraful Umayyah, Hakim Anggota 2 Hakim Tawa Ayani, Pimpinan Sidang Ella Puspita Mudarti, Penggugat Felicia Anissa, Tergugat Muhammad Naim Hudayat, Kuasa Hukum Penggugat Ahmad Pati dan Melani Anandita, Kuasa Hukum Tergugat Zakia Nur Aini Damyon Binjasa, Saksi Nabila Putri Abdi dan Hafiz Sanai Nyata, Mediator Nur Atika dan Muhammad Haikal Al-Fikri M. Sumpah Saksi Hisniuk Noviana. Baik, saya alihkan kepada Netra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diperkenankan mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PACCSPN dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana penggugat? Apakah hadir? Hadir yang mulia. Apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah hadir? Hadir yang mulia. Apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang mulia. Berdasarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan hakim untuk melakukan upaya mediasi, maka daripada itu, apakah penggugat bersedia untuk melakukan mediasi? Bersedia yang mulia. Apakah tergugat bersedia melakukan mediasi? Bersedia yang mulia. Karena kedua belah pihak bersedia untuk melakukan mediasi, apakah mediator telah dihadirkan atau ingin dihadirkan oleh pengadilan? Yang mediator kami serahkan kepada pengantar. Karena kedua belah pihak bersedia melakukan mediasi, maka persidangan kita tunda sampai 30 hari ke depan. Dikarenakan 30 hari ke depan jatuh pada tanggal 8 Januari 2026, maka persidangan akan dilanjutkan pada tanggal tersebut. Sidang perkara perdata nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PACCSPN ditutup. Perkara nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PACCSPN pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan menyimpulkan gelar sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya di sini sebagai mediator yang ditunjuk dari Pengadilan Agama yang akan membantu menyelesaikan perkara penggugat dan tergugat. Nah, di sini saya sampaikan bahwa saya tidak memihak kepada pihak siapapun. Saya di sini
Sidang pembacaan hasil mediasi dari kedua belah pihak akan dilanjutkan pada hari ini, Senin 8 Januari 2022. Dilanjutkan oleh Peradilan Agama dan dibuka oleh Majelis Hakim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PASPN dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Untuk melanjutkan persidangan, baik, apakah penggugat hadir? Apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Dampingi kuasa hukum yang mulia. Baik, bagaimana penggugat? Apakah mediasi berjalan dengan lancar? Tidak yang mulia. Apakah persidangan ini tetap dilanjutkan? Kami tetap ingin melanjutkan persidangan. Baik, tergugat, apakah mediasi berjalan dengan lancar? Tidak yang mulia. Apakah persidangan ini tetap dilanjutkan? Ingin tetap dilanjutkan mulia. Baik, apa alasan terkuat saudari ingin melanjutkan persidangan ini? Dalam mediasi kemarin kami dari pihak penggugat tidak menemukan titik temu atau titik kebenaran dalam perkara yang dibina ini. Makanya oleh karena itu kami ingin melanjutkan persidangan. Apakah penggugat memiliki saksi? Kami memiliki saksi. Berapa orang? Siap 2 orang. Tolong dihadirkan. Dan saksi ini diberitakan untuk dulu. Baik, apakah benar atas nama saudari Nabila Putri Anggi? Saudari berdomisili di mana? Bukan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Baik, apakah benar atas nama saudara Hafiz Panadinata? Benar yang mulia. Di mana saudara berdomisili? Pemberian yang mulia. Bukan tanggal, bulan, dan tahun lahir. 31 Maret 2006. Baik, saya akan bertanya beberapa hal pada saksi. Setelah pemeriksaan identitas, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah saksi. Apakah saudara dan saudari bersedia melakukan sumpah saksi? Silakan maju ke depan untuk pembacaan sumpah saksi. Saudara saksi, buktilah ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. keterangan yang sebenar-benarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada Baik sumpah saudara telah sah, nanti saudara wajib memberi keterangan dan bertanggung jawab di hadapan persidangan. Menanyakan beberapa hal pada saksi. Pada saksi saudari Nabila Putri ini, apakah saudari mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Dari mana saudari mengetahui adanya pertengkaran tersebut? Saya melihat langsung yang mulia, yaitu pada saat di rumah sakit dan tergugat juga sering menceritakan hal yang Apakah saudari mengetahui penyebab pertengkaran tersebut? Iya, yang mulia. Karena orang tua tergugat sering mencampur masalah tergugat dan tergugat. Sehingga tergugat tidak memberikan nafkah.
mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, itu ya. Kalau saya pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Desember 2024 mereka sudah mulai sering pertengkaran terjadi. Dari mana saudara mengetahui adanya pertengkaran tersebut? Saya mengetahui pertengkaran tersebut terjadi karena penggugat dan tergugat tidak tidur bersama dan tergugat tidur bersama ibunya. Saya tidak melihat langsung, tetapi saya mengetahuinya dari penggugat dan hal itu. Yang baik, saudara habis berkata, dari keterangan dan apakah saudara tahu mereka Ya, sejak Januari 2025 mereka sudah berpisah rumah dan penggugat pergi dari rumah mereka. tidak ada kembali lagi seperti itu? Tidak. Baik, saudara kami dari Indra. Ini saya ingin memastikan apakah saudara kamu dan saudara kamu ini benar-benar akan sesuai dengan fakta. Saya akan bertanggung jawab atas keterangan yang saya berikan. Jadi tidak ada manipulasi data atau keputusan saudara. Dari beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi penggugat, apakah tergugat ingin menyanggah dan memberikan pembelaan? Ya, yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, yang mulia, kami akan memberikan pembelaan kami terhadap tergugat. Satu, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang dengan tegas ternyata diakui kebenarannya oleh tergugat. Dua, bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil penggugat pada kualitas angka 1, 2, dan 3 yang menerangkan mengenai identitas para pihak saat pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024 yang dicatat oleh KUA Kota Medan serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irfan Hasibuan lahir di Kota Medan 21 Desember 2024. Tiga, bahwa tergugat menolak dan membantah dalil-dalil penggugat pada fakta angka dan seterusnya yang menyatakan bahwa penggugat perselisihan dan pertengkaran adalah kesalahan kepentingan dari tergugat, termasuk tidak memberikan dasar secara layak. Dalil-dalil tersebut adalah tidak benar atau dilebih-lebihkan, kecuali fakta bahwa memang terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Empat, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran yang terus-menerus sejak Desember 2024. Lima, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2025 yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lainnya suami istri sampai surat jabatan diajukan. 6. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keluarga tidak membuahkan hasil. Bahwa tergugat meyakini bahwa kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus ini, sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, pasal 186 huruf F kompilasi hukum Islam. 8. Oleh karena tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan penggugat dan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, tergugat pada dasarnya mengakui dan menyetujui perceraian. Namun karena penggugat mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat, maka agar proses perceraian dan segera diselesaikan secara hukum, tergugat mohon kepada majelis hakim agar putusan yang dijatuhkan berbunyi memberikan izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak satu ini terhadap penggugat. 9. Bahwa tergugat menyetujui permohonan penggugat mengenai penetapan hak asuhan atau adangan kepada penggugat selaku ibu kandung mengingat anak bernama Irfan Hasibuan lahir tanggal 21 Desember 2024 sehingga masih belum memayit atau belum berumur 12 tahun
dengan mengingat sesuai kemampuan tergugat. Mengingat kaki tergugat berprofesi sebagai guru honorer di sekolah. Yang dari kami kemudian. Dari keterangan yang diberikan oleh tergugat, apakah ada tanggapan dari penggugat? Tentu memiliki tanggapan. Kami menolak seluruh dalil jawaban saudara penggugat, saudara tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa penggugat menolak dengan tegas jawaban tergugat pada angka ketiga karena tidaklah mungkin antara penggugat dan tergugat bisa bertengkar yang terjadi secara terus-menerus tidak ada penyebabnya. Oleh karena faktanya sesuai dengan gugatan penggugat, yaitu a. Orang tua tergugat seringkali ikut campur permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam hal apapun sehingga penggugat tidak nyaman. Bahkan orang tua tergugat sering mengatakan jika tidak merestui pernikahan tergugat dengan penggugat. B. Tergugat tidak memiliki sifat yang tegas, pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam mengambil keputusan tergugat harus sesuai dengan pendapat ibu kandung tergugat, sehingga tergugat tidak memiliki pendirian dalam mengambil keputusan. C. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang ketika tergugat sedang hamil. Anak penggugat dan tergugat yang mana dalam hal ini penggugat sangat membutuhkan kasih sayangnya, sehingga anak penggugat dan tergugat lahir dalam keadaan prematur dan sempat dirawat perawatan khusus di rumah sakit. Bahkan dalam keadaan anak penggugat dan tergugat kritis dan sedang dirawat dalam perawatan khusus di rumah sakit, tergugat sama sekali tidak peduli dan tergugat sama sekali tidak pernah menjenguknya. D. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dengan kata-kata seperti binatang dan lain sebagainya, sehingga penggugat merasa ketakutan. Terlebih hal tersebut sering dilakukan ketika penggugat sedang hamil dan pasca melahirkan. E. Bahwa selain itu tergugat dalam memberikan nafkah semaunya saja, bahkan hal itu dilakukan sejak awal menikah, sehingga penggugat untuk memenuhi kebutuhan serta kebutuhan susu anak penggugat dan tergugat dibantu oleh saudara kandung penggugat. Bahkan karena sering suatu ketika penggugat kelaparan dan tidak memiliki uang sama sekali, tergugat hanya diam bahkan tertawa, yang mana hal tersebut penggugat merasa tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bahwa dalam hal tersebut penggugat membuktikan pada saat sidang agenda pembuktian. 3. Bahwa penggugat mengakui dengan tegas pada Sidang perkara perdata nomor 6112 garing PDT titik garing 2025 garing PA titik SPN ditutup. Majelis hakim dipersilakan menggunakan ruang sidang. Mohon berdiri. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang pembacaan putusan sidang perkara perdata kasus perceraian akan dilanjutkan pada hari ini, tanggal 14 Januari 2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PA titik SPN dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Apakah penggugat hadir? Hadir yang mulia. Apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang mulia. Apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum yang mulia. Apakah penggugat ingin tetap melanjutkan persidangan? Kami tetap melanjutkan persidangan. Apakah tergugat ingin tetap melanjutkan persidangan? Tetap melanjutkan persidangan yang mulia. Pembacaan putusan perkara perdata dengan ini menyatakan pembacaan putusan sidang perkara nomor 6112 garing PDT titik G garing 2025 garing PA titik SPN
Inisial Alipsa melawan tergugat Nail Hudaya menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dan penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus dan mendidik anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Zulfan Hasibuan umur 1 tahun berada dalam hak asuh penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses atau hak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapa terhadap anaknya tersebut, menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat, memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan seorang anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Zulfan Hasibuan umur 1 tahun berada dalam hak asuh atau hak penggugat sebagai ibu kandungnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat jumlah Rp245.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin 14 Januari 2026 bertepatan pada tanggal 29 Jumadil Awal 1447 Hijriah oleh Wais Al-Qarni ditolak sebagai ketua majelis, Nuratul Humaira dan Putri Salwa Arianti sebagai hakim anggota, yang diucapkan secara dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota dan Ella Puspita Mudarti sebagai panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat secara elektronik. Ketua majelis Wais Al-Qarni ditolak, dicap dan ditandatangani. Hakim anggota 1 Nuratul Humaira dicap dan ditandatangani. Hakim anggota 2 Putri Salwa Arianti dicap dan ditandatangani. Panitra Ella Puspita Mudarti dicap dan ditandatangani. Sidang perkara nomor 61-1-2-PDT-2025-BA-SPN pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin diperkenankan berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, demikian pengambilan kesimpulan kita pada hari ini. Kami berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Roh dan mohon maaf